好，我千万不要错过我华丽。归阳之判，天阳三绝。我是皇陛下诛！我鏖战了整整1天1地。第9柱天使魔神拜蒙。明日末，随时都可也因此受伤。不去。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Throne of Steel episode ke-149. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Ho-chan berhadapan dengan Gusi, yang ternyata Gusi sendiri merupakan seorang penempa pedang yang dulunya merupakan penempa hebat tetapi menggunakan cara jahat dalam membentuk pedangnya, yaitu menggunakan tumbal manusia, yang membuat Gusi bisa menjadi jahat seperti ini, berada di pihak kegelapan. Singkatnya, pertarungan antara Ho-chan dan juga Gusi sampai membuat pedangnya Ho-chan hancur, dan Ho-chan juga diniatkan ingin dijadikan bahan tumbal untuk pembuatan dari senjata supernya Gusi. Tetapi untungnya Ho-chan bisa keluar dari sana, dan juga Ho-chan memanfaatkan dari tempat penempatnya Gusi untuk memperbaiki senjatanya Ho-chan dengan membentuk sebuah pedang cahaya kuat, yang singkatnya dengan pedang tersebut Ho-chan bisa mengalahkan Gusi dan mendapatkan mahkotanya Gusi yang tadi disangka memiliki teleportasi, dapat memindahkan Ho-chan ke tempat dari istana kegelapan. Dan setelah itu pun Ho-chan akan segera kembali ke tempat dari aliansi mereka. Tetapi di saat yang bersamaan ternyata pihak seluruh aliansi manusia mendapatkan serangan dari para monster pihak kegelapan lagi, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan lokasi dari Benteng Tenggara yang sekarang mendapatkan serangan dari pihak musuh. Yang dalam pertarungan di Benteng Tenggara diperlihatkan Zanfeng yang sendirian menghadapi para pasukan monster yang berdatangan. Hal ini membuat Zanfeng kewalahan, tetapi tak lama kemudian tiba-tiba saja adanya seorang pasukan veteran yang seharusnya pensiun muncul membantu Zanfeng, seketika membuat Zanfeng tertolong. Dan di sini pun si prajurit veteran itu memberitahu bahwasannya tidak hanya dirinya saja yang ikut dalam pertempuran, tetapi para prajurit veteran lainnya juga ikut serta dalam pertempuran ini karena situasinya yang sudah sangat terpojok. Yang lalu pun Zanfeng bersama dengan prajurit veteran tersebut, mereka berdua bekerja sama melawan para pasukan monster. Tetapi sayangnya mereka masih kewalahan berhadapan melawan para pasukan musuh yang terus berdatangan dengan jumlah yang sangat banyak, membuat Zanfeng bersama lainnya kembali kewalahan menghadapi para pasukan musuh. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya Ho-chan yang datang menyelamatkan mereka semua menggunakan teknik pedang cahayanya. Yang seketika membuat seluruh pasukan musuh dapat dikalahkan oleh Ho-chan dengan sekali serangan. Sang prajurit veteran yang melihat kehadiran Ho-chan pun menjadi kaget karena tak menyangka Ho-chan telah berkembang pesat jauh di atas dirinya, berbeda waktu dulu dirinya menjadi mentornya Ho-chan. Tetapi para pasukan musuh semakin berdatangan dengan jumlah yang semakin banyak, membuat mereka pun harus melanjutkan pertarungan mereka kembali. Ho-chan bersama dengan timnya yang telah berada di tingkatan ketiga dari tim Demon Hunter tidak akan mengecewakan prajurit veteran dan juga Zanfeng, yang di sini Ho-chan bersama dengan timnya yang mengambil sendiri pertarungan ini, yaitu dengan mereka semua menggunakan serangan andalan mereka masing-masing yang dapat dengan sekali serangan menghancurkan seluruh pasukan musuh yang baru saja berdatangan ini. Guiyang之判
天阳三绝。 Yang lalu pun Hao Chen bersama dengan timnya kembali ke tempat dari sang tim pemimpin tinggi bersama dengan Zhan Feng. Di sana Hao Chen bersama dengan timnya yang dulu telah dimentorkan oleh sang veteran tim pemimpin tinggi menjadi bahagia karena mereka bisa bertemu kembali. Sang veteran itu juga merasa bahagia karena tak menyangka Hao Chen bersama dengan timnya sekarang telah melangkah jauh dari hadapan dirinya. Yang Hao Chen juga berterima kasih mereka bisa melangkah sejauh ini berkat dukungan dari sang mentor. Tetapi setelah itu Hao Chen berpamitan pergi dulu karena ia harus pergi ke tempat aliansi untuk memberikan pengumuman penting. Singkat cerita, Hao Chen pun bersama dengan timnya mengikuti perkumpulan aliansi yang Hao Chen telah melaporkan kalau mereka telah berhasil menyelesaikan misi untuk menyelamatkan Wang Zhao bersama dengan timnya yang sekarang berada di tempat perawatan. Namun Hao Chen tidak ingin membahas hal tersebut, melainkan Hao Chen ingin memberitahu sebuah keuntungan besar dalam misi penyelamatan mereka sebelumnya, yang dimana mereka mendapatkan sebuah mahkota teleportasi yang hal ini sangat menguntungkan mereka karena teleportasi ini menuju ke tempat dari Istana Bintang Kegelapan. Mendengar hal tersebut membuat para aliansi menjadi sangat kaget karena Istana Bintang Kegelapan merupakan tempat yang seharusnya menjadi tempat paling misterius dari pihak musuh mereka. Mereka tidak pernah menemukan lokasi dari Istana Bintang Kegelapan ini. Tak menyangka Hao Chen akan justru menemukan titik teleportasinya. Tetapi hal ini membuat penetua aliansi sedikit bingung bagaimana Hao Chen bisa menggunakan teleportasi ini. Padahal mahkota teleportasi biasanya hanya bisa digunakan oleh pihak sesama klan biasa. Hao Chen pun menjelaskan waktu berada di tempat dari Heavenly Dream, Hao Chen bersama dengan timnya melawan para prajurit generasi muda dari pihak musuh mereka, dan di saat itulah mereka menyerap mahkota dari generasi muda tersebut yang kemungkinan hal itu justru secara tidak langsung memberikan izin kepada mereka untuk bisa menggunakan teleportasi dari mahkotanya Gusi ini. Hal ini pun terdengar masuk akal oleh para pemimpin aliansi, dan para pemimpin aliansi langsung mengambil inisiatif untuk mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan Istana Kegelapan Bintang tersebut karena Istana Kegelapan Bintang merupakan istana yang sangat berperan penting dari pihak musuh mereka karena di tempat itulah keputusan diambil, bisa diibaratkan sebagai otak dari sistem penyerangan mereka, dan jika mereka bisa menghancurkan maka mungkin mereka akan bisa menghancurkan seluruh struktur penyerangan tim musuh. Jadi hal ini akan sangat bisa menguntungkan bagi pihak manusia, bahkan bisa menghancurkan kekuatan musuh sepertiganya. Tetapi hal ini tidak terlalu disetujui oleh beberapa pemimpin karena menganggap penyerangan ini sangatlah beresiko, apalagi Istana Kegelapan Bintang biasanya dipimpin oleh Dewa Bintang yang kekuatannya sangat tinggi dan juga berbahaya. Tetapi Hao Chen menjawab bahwasanya sewaktu dirinya memasuki Istana Bintang tersebut, dirinya secara tidak sengaja mendengar para pasukan dari pengawal Istana Bintang itu mengatakan bahwasanya pemimpin dari Istana Bintang sedang mengalami sebuah luka yang mengakibatkan dirinya dijaga ketat. Artinya pemimpin dari Istana Bintang itu sekarang berada di kondisi yang lemah. Mendengar hal itu membuat para pemimpin aliansi semakin bersemangat dan mereka harus mengambil kesempatan ini untuk bisa menghancurkan Istana Bintang karena dengan hal itu maka mereka akan bisa menghentikan peperangan sementara waktu yang ditimbulkan oleh pihak musuh. Apalagi sekarang beberapa pihak aliansi selalu mendapatkan serangan dari pihak musuh mereka secara bertubi-tubi. Jadinya dengan kehancuran dari Istana Bintang ini maka akan bisa menghentikan peperangan yang berkepanjangan. Tetapi di saat itu para penetua aliansi lainnya seperti penetua Chiu memberitahu sebuah berita yang sedikit mengkhawatirkan karena di waktu 2 hari yang lalu yang dimana mereka mendapatkan pesan dari Kaisar Kegelapan secara langsung bahwasanya pihak mereka akan mengeluarkan pasukan mereka habis-habisan untuk meratakan seluruh pihak 6 aliansi, yang bahkan mereka juga telah mengeluarkan 10 dewa kegelapan kuat untuk memimpin penyerangan ini. Dan sebelum penyerangan itu dimulai, pihak musuh telah memberikan tawaran kepada pihak manusia, yang dimana jika pihak manusia memenuhi tawaran ini maka penyerangan tidak akan dilakukan, yaitu pihak manusia harus menyerahkan Hao Chen. Mendengar hal tersebut membuat teman-temannya Hao Chen pun menjadi kaget karena hal ini kemungkinan besar Kaisar Feng Shui telah mengetahui bahwasanya Hao Chen telah menyusup ke tempat dari Istana Bintang mereka. Para ketua petinggi juga tidak bisa memastikan
menyaksikannya, tetapi semenjak Kaisar Feng Xiu memberikan pengumuman tersebut, seluruh pihak 6 aliansi besar langsung mempersiapkan pasukan terkuat mereka untuk menghadapi pertempuran besar ini, untuk mengisi barisan terdepan dalam menahan setiap serangan yang telah dikeluarkan oleh pihak musuh mereka. Yang singkatnya, pertempuran besar itu telah terjadi dan para 10 dewa kegelapan yang memimpin pihak musuh dapat membantai banyak pasukan mereka dalam sekali serangan. 我好战了整整1天1第9柱天使魔神拜蒙，明日末，随时都可也因此受伤。 Yang hal ini memberikan kerugian besar kepada pihak manusia, yang mengakibatkan juga para penentu aliansi mendapatkan banyak serangan akibat menghadapi 10 dewa kegelapan tersebut, mengakibatkan banyak lokasi benteng telah menjadi tempat pertempuran habis-habisan, yang untungnya serangan itu dapat dihentikan sementara waktu membuat mereka bisa beristirahat. Tetapi mereka yakin jika serangan ini terus dilanjutkan, mungkin mereka tidak akan bisa bertahan dari serangan selanjutnya, dan mereka pun bisa bertahan dari serangan tersebut karena mereka sebelumnya yang telah diselamatkan oleh Hao Chen. Mendengar hal itu membuat Hao Chen bersama dengan lainnya menjadi sangat kaget karena tak menyangka dalam waktu 2 hari ini serangan dari pihak musuh sudah sejauh ini. Tetapi penentu aliansi memberitahu bahwasannya ini bukan kabar yang paling buruk, karena ternyata masih ada kabar buruk lainnya, yang dimana ternyata Dewa Pilar Agres dalam penyerangan selanjutnya juga akan ikut serta dalam medan pertempuran, yang katanya ini baru pertama kalinya Agres akan turun dalam pertempuran, dan akan menjadi kabar buruk bagi mereka semua karena mereka semua belum mengetahui seberapa besar kekuatan Agres ini. Tetapi pastinya sangat kuat karena ia merupakan penjaga pilar kedua, dan ia sekarang masih diletakkan di barisan paling belakang dan kemungkinan besar hanya menunggu perintah untuk melakukan penyerangan. Yang sebenarnya di sini kedua belah pihak manusia maupun pihak musuh sama-sama memiliki keuntungan masing-masing dan juga kerugian, yang dimana pihak musuh memiliki kekuatan besar untuk menyerang mereka, tetapi mereka juga masih memiliki senjata tersembunyi yaitu teleportasi sebelumnya untuk bisa melakukan penyerangan, yaitu menusuk dari belakang. Dan juga para penentu aliansi menenangkan kepada Hao Chen, walaupun pihak musuh telah mengancam kepada mereka untuk menyerahkan Hao Chen, tetapi mereka semua tidak akan semurah itu untuk menuruti perkataan mereka dan menyerahkan Hao Chen, karena menganggap Hao Chen lebih penting dan juga berharga dari apa yang diduga oleh pihak musuh. Mereka tidak akan pernah mau menyerahkan Hao Chen begitu saja. Bagi mereka semua, hal yang terburuk yang masih dapat mereka terima adalah mati sebagai seorang pahlawan di medan pertempuran, tidak menyerahkan anggota mereka sebagai bayaran. Tetapi tak lama kemudian tiba-tiba saja terjadi sebuah guncangan, yang ternyata guncangan tersebut berasal dari luar, yang ternyata mereka mendapatkan serangan lagi, yang kali ini serangan tersebut ternyata merupakan pemilik dari pilar ke-16. 你们的哀嚎取悦我。16柱杀戮魔神怎么？ Yang hal ini pun membuat mereka menjadi kaget karena sepengetahuan mereka hanya ke-10 pilar yang melakukan penyerangan, tetapi tak menyangka pilar-pilar lainnya juga masih melakukan penyerangan, termasuk di sini pilar ke-16. Hao Chen pun menenangkan kepada para penentu aliansi dan meminta kepada mereka untuk menyerahkan pertarungan ini kepada Hao Chen dan juga timnya. Dan setelah itu pun Hao Chen bersama dengan timnya mempersiapkan diri untuk melakukan pertarungan melawan penjaga pilar ke-16. Tetapi sayangnya setelah itu alur cerita dari serial Donghua Throne of Steel episode ke-149 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!千万不要错过我华丽。